Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga kita semua dalam keadaan baik, tetap merasakan sukacita dari Tuhan sendiri. Marilah kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini, di mana kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Mampukan kami untuk memahaminya. Biarlah firman ini menjadi panduan bagi aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bacaan kita pada pagi ini diambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 17 sampai 22. Yesaya 60 ayat 17 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak pernah surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan ini mengingatkan saya pada testimoni dari seorang dokter bedah onkologi di Bali. Masa kecilnya berjalan dengan baik sampai saat dia pulang sekolah dan membawa kabar gembira bahwa dia naik kelas. Namun kenyataan pahit dihadapi dia, kegembiraannya menjadi lenyap karena kedua orang tuanya bercerai dan tidak ada di rumah. Mereka kemudian tinggal di panti asuhan dan mendapat bantuan dari World Vision. Karena sakit, dia sering pergi berobat ke rumah sakit. Ternyata pengalaman berobat di rumah sakit membuat dia menjadi terpanggil untuk menjadi seorang dokter. Suatu keinginan yang hampir tidak masuk akal dalam kondisi yang dihadapinya. Namun perjuangan meraih mimpi ini sudah dianggap sebagai visi hidupnya yang bisa melayani orang sakit sebagai dokter. Dia tidak mau terlena kepada keterpurukannya. Diawali dengan sikap skeptis para pembinanya, dia terus berjuang dan berhasil mendapatkan sponsor yang mau membiayainya. Dia merasakan itu sebagai jalan dan panggilan Tuhan. Mimpinya menjadi kenyataan. Stephen berhasil menjadi dokter. Setelah berhasil mencapai mimpinya, dia membangun mimpi baru. Dia berasa bahwa agar lebih berguna di dalam melayani di bidang kesehatan, dia ingin menjadi seorang dokter spesialis. Dia mengambil studi spesialis dan berhasil menjadi dokter bedah. Dan kemudian dia
menjadi dokter super spesialis, yaitu bedah onkologi. Tidak hanya itu, ketiga anaknya mengikuti jejaknya dan menjadi dokter dan melayani dalam bidang kesehatan. Dr. Stephen Christian mengubah kondisi terpuruk yang dihadapinya menjadi hidup yang berguna bagi sesama. Dia berhasil melakukan transformasi hidupnya. Bapak Ibu sekalian, tema doa pagi kita hari ini adalah visi kehidupan damai sejahtera. Tema ini terkait dengan ayat 17 yang merupakan janji Tuhan bagi bangsa Israel melalui nubuatan dari Nabi Yesaya. Selama ini mereka mengalami hal-hal buruk dan berharap agar mendapatkan perubahan, agar mereka menjadi lebih baik. Tapi hanya Tuhan yang mampu melakukan perubahan itu. Yesaya menubuatkan datangnya penyelamatan dan pemulihan dengan segala sesuatu yang lebih baik. Dia menyatakan janji Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera dan keadilan. Beberapa penafsir menyatakan bahwa pasal 60 memberikan gambaran akhir zaman. Dan meskipun belum menjadi kenyataan, Allah telah menganugerahkan janjinya dan pasti akan dipenuhi, bahkan sudah mulai dipenuhi, tapi belum selesai dan masih terus berlangsung sampai digenapi secara utuh. Bacaan ini menggambarkan dua transformasi. Bagian yang pertama, apabila kita baca dua ayat sebelumnya, jadi kita baca ayat 15 sampai dengan 18, Yesaya menggambarkan transformasi Sion. Sion akan menjadi kebanggaan dan sukacita turun-menurun. Ayat 15 ya. Akan dipenuhi kebutuhannya oleh bangsa-bangsa dan raja-raja. Dan Tuhan sebagai Allah Juru Selamat penebus bagi warga Sion. Ayat 16. Bahan-bahan akan digantikan dengan logam berkualitas, emas, perak, tembaga, dan besi. Dan ada kedamaian dan keadilan di Sion. Dalam ayat 7 yang tadi kita baca. Kedamaian yang sempurna, di mana tidak ada lagi kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan. Ayat 18. Keselamatan dan pujian Allah menjadi dinding dan pintu. Semua itu menjadi metafora yang menunjukkan bahwa keadilan, kebenaran, keselamatan diperoleh Sion karena di bawah pemerintahan Tuhan. Menyinarkan cahaya kemuliaan seperti emas dan perak, Sion menjadi teladan dan panutan bagi bangsa-bangsa. Bagian kedua, ayat 19 sampai 22 mencatat transformasi langit dan bumi yang menjelaskan bahwa tidak ada matahari di siang dan bulan di malam hari. Karena cahaya Tuhan akan selalu bersinar menerangi. Itu digambarkan dalam ayat 20. Ini merupakan gambaran dari langit dan bumi yang baru. Seperti gambaran Yerusalem baru dalam Wahyu 21 ayat 23. Kecemerlangan kota itu terletak pada moral penduduknya. Karena semua penduduknya adalah orang-orang benar. Dalam ayat 21 dinyatakan seperti itu. Transformasi langit dan bumi ini memberitahu kita akan harapan, akan akhir, akan tempat di mana orang benar akan memerintah selama-lamanya. Kemuliaan Tuhan akan menjadi tujuan utama. Tidak ada lagi kegelapan dan tidak ada lagi kesedihan maupun air mata. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita merasakan damai sejahtera, sukacita, dan mengalami transformasi ketika kita menerima Tuhan dalam hidup kita? Bacaan ini mengingatkan tentang janji dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan umat yang dikasihinya. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Implikasi dari nubuat Yesaya ini tidak lagi berbicara tentang akhir zaman. Tetapi sekarang, saat ini, di mana saat kita menghadapi masalah, saat kita dalam keterpurukan, kita perlu ingat bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera bagi umatnya. Apakah masalah kemudian jadi selesai atau bisa dihindarkan?
Tidak selalu. Tetapi kita harus membangun optimisme bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan membantu kita. Tuhan memperjuangkan kita sebagai umat-Nya. Pemulihan yang diberikan Tuhan bagi bangsa Israel bukan untuk mereka nikmati sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Demikian pula seharusnya seseorang yang sudah diberkati menjadi berkat kepada orang lain, baik sebagai pribadi, sebagai komunitas, di rumah, di tempat kerja, di gereja, di masyarakat. Kita harus hadir sebagai contoh kehidupan yang terwujud melalui inisiatif dan partisipasi dalam kesetiakawanan sosial dan kerukunan umat secara keseluruhan. Menjadi terang bagi mereka yang tersesat, memberi harapan bagi mereka yang putus asa. Mari kita awali langkah kita dengan memberikan senyuman kepada orang-orang sekitar kita. Senyum kita akan menyinarkan sukacita, memberi keteduhan, dan memberi harapan bagi mereka yang berada di dalam kesulitan. Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang sedang dalam kesulitan, marilah kita membangun visi masa depan kita yang lebih baik. Visi yang menggambarkan hidup yang dipulihkan Tuhan, hidup dalam damai sejahtera Allah. Dan bagi kita yang sudah mencapai mimpi-mimpi kita, marilah kita membangun mimpi baru yang lebih baik. Shirley, seorang penulis muda yang produktif, putri seorang guru di Australia, dalam bukunya The Driving Force, menulis bahwa menunggu dan berharap adalah bagian dari suatu kehidupan. Ia menyatakan bahwa kekuatan yang mendorong semangatnya untuk menulis adalah keinginan yang besar untuk mengetahui apa yang dicapainya apabila dia berhasil menulis. Ia mengutip pandangan yang mengatakan bahwa lebih baik bagi kita untuk merasakan perjalanan dengan penuh harapan daripada merasa telah sampai di tujuan. Mengapa demikian? Karena pada saat kita merasa sudah sampai di tujuan, maka kita akan berhenti. Sebaliknya, melakukan perjalanan dan memperoleh kemajuan menuju mimpi yang diidamkan adalah keberhasilan yang paling indah. Yang menegaskan bahwa pada saat suatu mimpi sudah direalisasikan, maka mimpi itu berakhir dan mimpi baru harus segera dimulai. Bapak Ibu sekalian, bacaan ini menekankan janji pemulihan dan damai sejahtera dari Allah. Tidak saja pada akhir zaman, tetapi pada saat ini. Menegaskan kembali janji Tuhan yang memiliki rancangan damai sejahtera bagi kita. Dan dalam menghadapi kondisi yang tidak nyaman, kita diminta untuk tetap berusaha mencapai kesejahteraan dan kedamaian bagi lingkungan kita dan bagi diri kita sendiri. Kita harus menjalankan semua itu yang tidak mudah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur diingatkan akan damai sejahtera, akan keadilan yang akan membawa kami ke dalam kehidupan yang lebih baik. Tidak saja pada saat akhir zaman, tetapi juga pada saat ini. Tuhan, mampukan kami untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga kami dapat memperoleh damai sejahtera tadi. Kami ingin berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi teman-teman dan saudara-saudara kami yang berada dalam kesulitan. Kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan menolong mereka, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, karena ternyata COVID-19 mulai merebak kembali. Biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan kami semua untuk mengatasi semua pergumulan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga damai di dalam kegiatan-kegiatan antar benua. Kami menyerahkan perkembangan geopolitik kepada Tuhan, agar semuanya berpikir untuk kebaikan umat manusia secara keseluruhan. Terima kasih ya Tuhan,
Kami ingin menyerahkan diri kami sepanjang hari ini dalam kasih dan pertolongan-Mu. Dan kami panjatkan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.